Halo Insiders, kembali lagi channelnya Indonesia Insights. Nah, kita mau bahas salah satu filsafat yang mungkin sekarang lagi banyak jadi tren atau mungkin banyak yang menganut gitu ya. Jadi filsafat apa yang mau kita bahas ini adalah filsafat hedonisme ya. Hedonisme itu apa sih? Kalau dari kalimatnya hedon ada dari bahasa Yunani yang artinya adalah kesenangan. Nah, kalau dari kamus kita ya, jadi hedonisme adalah sebuah pandangan bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup gitu ya. Nah, ini lucu banget. Tapi menurut Colin James itu bahwa hedonisme itu ada sebuah doktrin yang beranggapan bahwa kesenangan itu adalah yang paling utama dalam hidup, yang paling penting atau paling utama dalam hidup gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat zaman sekarang gitu ya, banyak yang bilang kamu tuh hedon. Iya kok hedon banget hidupnya, kamu kok hedon banget. Karena kita kaitkan selalu dengan materi gitu ya. Bahwa orang-orang yang istilahnya gini, kalau lagi viral gitu ya, viral misalnya es krim harga 100.000 masuk di mana, semua pada beli gitu ya. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, waktu zaman pandemi tahun lalu, itu kita kenal ada itu ya, salah satu brand biskuit gitu ya, yang kerja sama Supreme gitu ya, Oreo Supreme gitu ya. Waktu itu kan harganya mahal banget gitu ya, masa cuma 3 biji Oreo aja harganya sekitar 500 ribuan, tapi viral banget gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah lifestyle ya, lifestyle ini yang selalu dikaitkan dengan hedonisme gitu ya. Karena hedonisme itu adalah sebuah pandangan gimana orang-orang tuh cari kesenangan dan kenikmatannya dalam hal materi gitu. Nah, masalahnya gini, kenapa sih orang itu bisa jadi hedon sebetulnya? Penyebabnya orang bisa jadi hedonisme itu bisa punya istilah hidupnya nganut hedonisme itu kenapa? Ternyata hedonisme itu disebabkan dari dua hal ya, ada faktor internal dan ada faktor eksternal gitu ya. Nah, faktor internalnya adalah karena pada dasarnya sifat manusia itu sendiri. Manusia itu punya sifat dasar ingin bahagia dan senang gitu ya. Ingin bahagia dan senang adalah sifat dasar manusia. Nah, sifat yang kedua yang dimiliki manusia adalah sifat yang tidak pernah puas gitu ya. Nah, ini kita mau bahas nanti ya. Jadi sebetulnya di faktor internal ini adalah kita gimana sih orang itu hedonisme, karena dia tidak bisa melawan nafsunya ya, tidak bisa melawan egonya diri sendiri ya. Kemudian ada lagi faktor eksternal. Faktor eksternal dari mana? Nah, kita tahu sendiri sekarang zamannya istilahnya rapid teknologi ya, rapid information masuk ke kita ya. Jadi kita bentar-bentar buka medsos sudah lihat kehidupannya orang lain yang begitu indah, begitu mewah gitu. Kita pengen kayak gitu. Jadi kita intinya apa ya? Begitu ada sesuatu yang lebih, kita ngelakukan hal yang sama gitu ya. Kayak orang misalnya, kenapa sih orang itu ngopi di Starbucks gitu ya? Kalau menurut aku sih Starbucks nggak terlalu enak gitu loh. Tapi kenapa? Ternyata untuk di Starbucks cara yang mereka pakai gitu loh. Gimana kalian yang belanja di Starbucks adalah menjadi orang yang paling penting gitu ya istinya ya. Jadi kayak nama kalian dipanggil, kemudian di cupnya itu ada nama kalian gitu ya. Yang kalian foto sebetulnya yang orang-orang foto gitu yang ada hedonisme sebetulnya bukan yang difoto bukan Starbucksnya atau cupnya. Jadi yang difoto adalah cup yang ada nama kalian ini nih ya. Jadi ada nama kalian foto, kemudian ada logo Starbucksnya. Nah, ini banyak dipakai untuk guerrilla marketing kompetitor dan lainnya gitu ya. Jadi itu adalah teknik marketing yang orang-orang hedonisme kena banget gitu loh. Jadi menunjukkan siapa sih gua gitu ya. Hampir sama kayak orang yang intinya tuh pengen pakai produk-produk Apple gitu ya, iPhone. Karena itu nunjukin siapa diri aku gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi menurut aku hedonisme itu apakah hal yang negatif atau enggak, kita bahas ya. Jadi hedonisme itu intinya gini, hedonisme itu nggak akan ada masalah kalau dampaknya adalah sebuah dampak positif. Cuman masalahnya hedonisme itu selalu berdampaknya kepada diri sendiri, orang yang hedon, dan lingkungan sekitarnya. Dan rata-rata ya dampaknya adalah dampak negatif ya. Karena apa? Orang hedonisme itu udah pasti satu, orangnya adalah orang yang egois gitu ya. Orangnya adalah orang yang intinya tuh mau narsisnya tinggi lah, yang mau menang sendiri gitu ya, mentingin diri sendiri gitu ya. Yang kedua, dia tuh banyak banget orang-orang hedon tuh ada orang-orang yang pemalas gitu ya. Yang pasti orang-orang yang senang korupsi pekerjaan, korupsi waktu gitu ya, korupsi duit gitu ya. Karena apa? Karena dia selalu ingin mencari kesenangan dalam hidupnya. Ingat ya, bahwa hedonisme adalah orang-orang yang menganut paham bahwa kesenangan dan kenikmatan ya dalam materi adalah tujuan utama dalam hidup gitu ya. Jadi gimana sih caranya mereka, apa aja mungkin beberapa orang itu seperti menghalalkan segala cara gitu loh untuk dia senang gitu loh. Jadi bodoh amat sama orang lain deh gitu, yang penting gua senang. Itu hedonisme banget ya. Jadi kalau ditanya, kita balikin lagi ke kalian ya,
apakah hedonisme itu sesuatu yang negatif atau positif sih kayak gitu ya. Nah kalau menurut coach sendiri bahwa hedonisme itu adalah sebuah paham, kalau menurut coach ya, hedonisme itu sebuah paham yang negatif gitu loh, karena dia tuh paham yang egois banget gitu loh. Nggak ada win-win, nggak ada win-win-win, yang ada me-win gitu ya. Jadi gua yang menang gitu loh, kalian tuh siapa? Nah itu hedonisme banget gitu ya. Jadi dia selalu pengen dikenal orang, pengen jadi orang yang nomor satu, pengen orangnya tuh egois banget, mentingin diri sendiri, itu hedonisme banget gitu ya. Seperti dia belanja pun itu seperti over gitu ya. Kita sendiri ngelihat orang-orang hedonisme itu misalnya bukan materialisme juga sih sebetulnya. Jadi hedonisme itu kalau dibilang materialisme belum tentu, tapi dia lebih arahnya apa yang bikin dia senang dia beli gitu loh, apa yang bikin dia senang dia makan gitu ya, nggak peduli harga gitu. Beda banget sama orang material. Orang materialisme adalah ya dia senang produk-produk mahal gitu kan, tapi belum tentu dia beli. Tapi kalau orang hedonisme itu orang yang benar-benar apa istilahnya, barang-barang nggak perlu pun dia beli gitu loh, karena untuk ya pokoknya dia pengen memuaskan nafsunya gitu loh. Nah manusia itu jeleknya kita punya sifat dasar yaitu tadi pengen senang, pengen bahagia gitu ya. Kemudian juga kita pengen punya paham juga, kita nggak pernah puas nih. Ayo ngaku aja deh buat kalian yang nonton video ini, kalau kalian pengen sebuah smartphone gitu ya, udah pengen banget gitu ya, udah pengen banget, nabung, bisa jadi kalian punya duit langsung beli gitu ya. Habis beli apa yang terjadi? Kalian udah nggak puas lagi sama barang itu, exhausted otaknya sama barang itu. Jadi intinya ya udah, kalian seneng, kalian pamerin, setelah pamerin 2-3 kali, mungkin 10 kali pamer, udah habis itu ya. Jadi hedonisme itu kalau aku bilang, mungkin buat kalian semua yang masih menganut hedonisme saat ini ya, daripada kalian habiskan hidup kalian untuk dapat pengakuan dari orang lain, atau untuk sebagai kalian lebih dikenal orang dengan intinya itu dengan produk-produk yang kalian tidak butuh, maka baiknya kalian berubah gitu loh, sifat-sifat yang hedon-hedon ini tadi gitu loh. Kenapa? Karena nggak penting banget gitu loh. Semua orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Buat apa lagi sih gitu loh kan jadi hedonisme kayak gitu. Itu kalau menurut coach ya. Jadi hedonisme itu adalah apa? Hedonisme adalah sebuah doktrin atau pandangan ya, dimana tujuan utamanya adalah kita ini cari seneng gitu loh. Gimana kesenangan itu yang paling penting dalam hidup. Sebetulnya nggak kayak gitu ceritanya. Bahwa ternyata ya ini ada suatu kutipan menarik dari Jim Carrey ya. Jim Carrey itu bilang gini, Jim Carrey bilang lebih baik semua orang tuh jadi terkenal, bisa beli segala impiannya ya, beli impiannya ya, jadi impian semata dia beli semua nikmatin hidupnya sampai titik yang paling atas gitu ya, sudah punya semuanya, udah terkenal di mata banyak orang. Tapi akhirnya Jim Carrey bilang apa? Semua orang lebih baik kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata dalam hidup itu bukan itu yang dicari, bukan itu happiness itu gitu loh. Nah intinya jadi hedonisme adalah sebuah paham yang bikin kita cari kesenangan. Tapi kesenangan apa? Apakah itu happiness? Belum tentu. Apakah itu yang sejatinya? Enggak gitu ya. Jadi hedonisme adalah lebih terarah untuk kita cari kesenangan semata. Semata itu hanya sesaat ya, dimana kalian mungkin having fun, punya duit gitu ya, kalian party, clubbing gitu ya. Coba kalau kalian sudah pulang di rumah sendirian di kamar, apa yang terjadi? Masih hampa apa enggak? Apakah itu happiness? Kita pikirkan sama-sama. Dan untuk kalian, untuk ini filsafat hedonisme udah selesai ya, dan kalian boleh like dan subscribe, jangan lupa juga nyalain loncengnya ya, dan tinggalkan kolom komentar di bawah gitu ya kalau kalian ada pertanyaan mengenai filsafat gitu ya, hedonisme. Tiba hedonisme itu ada apa aja sih gitu ya, seperti apa, boleh tanya di bawah. Dan juga untuk kalian sudah like dan subscribe, kita di link bawah ada grup WhatsApp ya, jadi silakan diklik, kalian bisa masuk di grupnya untuk tanya jawab lebih lanjut ya. Oke, itu saya Coach Michael Sunata dan salam Indonesia Insight.